selalu muncul di dalam teks-teks ya budaya kita, bahwa perempuan lemah, laki-laki kuat, itu atas bawah ya, dimana ketika mengatakan perempuan itu lemah, dari mana urusannya gitu ya, apakah ini persoalan otot atau persoalan otak gitu kan. Kalau persoalan fisik, perempuan yang sudah melahirkan bahkan tidak satu kali, berkali-kali, bahkan ada yang lebih dari 10 kali, tetap sehat, tetap bugar dan bisa membesarkan anak hingga cucu, maka itu sebuah kekuatan. Sehingga tidak benar bahwa perempuan itu lemah, laki-laki kuat, yang kadang-kadang itu lebih kepada satu stereotip yang harus juga dibongkar dengan metode-metode dekonstruksi. Feminisme melihat manfaat dekonstruksi untuk membongkar teks-teks yang tadi dianggap bias gender ya. Bagaimana seorang perempuan untuk pergi dari rumah harus izin suami, pada suaminya sedang berjudi di kampung sebelah, sedangkan saat itu dia dalam kondisi hamil dan mengalami pendarahan, tidak ada satupun tetangga keluarga yang berani membawa si ibu hamil ini untuk dibawa ke tempat layanan kesehatan karena izin tidak ada. Yang memberi izin sedang asik main judi di kampung sebelah yang tidak bisa dihubungi ya. Nah, ini kan menunjukkan bagaimana konsep kepatuhan, nanti saya akan tunjukkan juga, akan menjadi satu bumerang ya ketika kita bicara dengan kondisi darurat, kesehatan yang membutuhkan satu penanganan cepat ya, yang akhirnya pada saat dibawa ke tempat layanan kesehatan itu sudah terlambat ya, karena hampir setengah hari mengalami pendarahan dan bisa dibawa ke tempat, tapi di tempat itu juga si istri ini meninggal, dan meninggal dalam kondisi hamil dianggap sebagai mati syahid ya. Jadi persepsinya juga tidak selalu ini sebagai sesuatu yang bisa dicegah, yang harusnya tidak perlu terjadi. Ya, nah apa yang menjadi akar permasalahan ya, sehingga ketidakadilan gender ini banyak dialami oleh perempuan dan anak gitu ya. Yang pertama pasti ada dominasi ideologi patriarki yang tadi mengatakan bahwa kalau perempuan meninggalkan rumah harus izin suami, padahal yang dimintain izin nggak ada di tempat, padahal kondisi darurat ya, seperti itu. Lalu perempuan dan anak perempuan seringkali dianggap sebagai the other, sebagai sang lian yang terus dipertahankan sebagai lian yang absolut. Dia objek yang ditentukan nasibnya ya. Kalau kita lihat bagaimana perkawinan anak itu terjadi, sebagian juga karena persoalan bagaimana perempuan, anak perempuan tidak sebagai subjek tetapi sebagai the others yang terus dipertahankan sebagai lian yang absolut tadi, yang nasibnya ditentukan oleh orang lain ya. Pada tenaga kerja buruh migran sekalipun, penelitian saya di Sumeneb juga menunjukkan bagaimana perkawinan itu ternyata juga menjadi satu permasalahan. Dia menjadi sebab orang itu berangkat menjadi tenaga kerja. Perkawinan yang hancur juga menjadi sebab keberangkatan. Lalu juga ketika dia pergi, maka saat dia sudah berjaya sekalipun, kembali lagi perkawinan dianggap adalah sebagai hal yang penting, sehingga disuruh pulang dan menikah dan kembali lagi ke desa menjadi istri dan seterusnya ya. Penanaman ideologi dominan itu banyak ditanamkan melalui peranata pendidikan dan keluarga. Jadi bagaimana kita memahami konsep tentang patuh, tentang perempuan itu koncowingking, perempuan itu lemah dan sebagainya, itu
adalah pendidikan yang ditanamkan sejak dari keluarga. Sehingga kalau mahasiswa semuanya juga sering membaca kisahnya Ibu Kartini sampai dengan Kartini masa kini seperti Ibu Retno Marsudi, seperti Ibu Sri Mulyani, kita bisa melihat bagaimana persoalan pendidikan dan keluarga ini berpengaruh kepada beliau-beliau tadi itu ya. Bagaimana Kartini itu menjadi tokoh feminis ya pada zamannya dengan kemampuan yang luar biasa ya. Walaupun badannya terbelenggu, tetapi pikirannya menjadi sangat terbuka, bebas karena dia membaca banyak buku gitu ya. Yang keempat adalah altruisme, nilai kepatuhan yang tadi dilengkapkan pada perempuan, bahwa perempuan harus izin, perempuan harus patuh, perempuan tidak boleh kemana-mana gitu ya, perempuan yang keluar malam bukan perempuan yang baik gitu ya, akan menimbulkan masalah dan seterusnya. Yang kelima adalah konstruksi sosial budaya tentang perempuan sebagai ibu, istri, dan anak. Kaitannya dengan nilai kepatuhan ketika ada orang yang mengaku syekh dan menikahi orang anak muda yang sangat masih anak-anak, dan si anak ini ketika diwawancarai wartawan justru mengatakan bahwa saya tidak masalah harus putus sekolah karena ini bagian dari cara saya mematuhi kehendak orang tua. Lalu ini adalah cara berbakti kepada orang tua. Jadi bagaimana altruisme itu begitu kuat melekat gitu ya, sehingga enggak sulit untuk diubah ketika konstruksi budaya masih saja seperti itu hingga sekarang. Ya, jadi dominasi ideologi patriarki ini memang menjadi sebuah permasalahan kompleks dan sejak zaman dulu ya. Jadi kalau saya sengaja mengambil gambar Kongres Perempuan pertama ya, itu menunjukkan bahwa problematik pada isu-isu yang diangkat pada Kongres Perempuan pertama, kedua, ketiga itu masih sama dengan yang sekarang, yang sedang kita bicarakan tentang perkawinan anak, tentang trafficking ya, dan lain-lain masih saja ada, walaupun dengan problematik yang mungkin lebih kompleks lagi. Jadi kekerasan berbasis gender, konstruksi budaya dalam dominasi patriarki, tafsir agama, jerat kemiskinan, dominasi ekonomi kapitalis ini juga antara lain yang bisa kita lihat adalah bagaimana seperti di Jawa Barat mereka lebih memilih untuk menjadi pekerja, baik menjadi buruh pabrik maupun bekerja di luar negeri, dan agar orang tua lepas dari tanggung jawab, dan ini juga melepaskan jerat kemiskinan, dan ini juga bagaimana mereka tidak bisa melepaskan dari persoalan patriarki dan kapitalisme ini berkelindan bersama-sama mempengaruhi kehidupan seorang perempuan yang dalam jerat kemiskinan ini. Lalu ada relasi kuasa dalam politik, lalu perlindungan dan penegakan hukum juga yang masih bermasalah. Nah, ini saya sampaikan supaya paham gitu ya, bahwa sebenarnya pemerintah sendiri sudah begitu banyak upaya dengan Inpres tentang pengarusutamaan gender, lalu sudah ada parameter kesetaraan gender yang intinya harus ada terjamin keadilan kesetaraan gender pada berbagai kebijakan dalam peraturan perundang-undangan, dalam program pembangunan maupun dalam kebijakan teknis lainnya. Pemenuhan hak perempuan pada semua bidang pembangunan, termasuk pendidikan. Kalau kita bicara tentang perkawinan anak, pasti kita akan bicara tentang keberlangsungan pendidikan. Bagaimana pendidikan bisa berlangsung kalau harus menikah pada usia muda, dan ketika pendidikannya terhenti, maka peluang dia untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan sekarang juga mesti tidak akan terpenuhi ya. Kalau lulus SD saja tidak lulus,
kepaksa bekerja, maka pasti dia tidak akan bisa bersaing dengan yang lulus SMA atau perguruan tinggi, ya. Menurunnya kesenjangan kesempatan antara perempuan dan laki dalam pencapaian pembangunan. Bagaimana ini bisa terwujud, dapat diwujudkan kalau tadi belum sudah harus menikah muda, belum harus putus sekolah, belum sudah mengalami kawin cerai, KDRT dan sebagainya. Dan tentu persoalannya bagaimana tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sebetulnya semua pengaruh utama gender dan parameter gender ini udah begitu bagusnya, tapi apakah ini diterapkan? Nah, inilah pertanyaannya. Oke. Berapa penelitian gender dan feminisme yang aktual, ya? Misalnya saja kita bicara tentang pembentukan dan pelestarian ideologi dominan. Bagaimana praktek-praktek beragama, agama apa saja, ya. Tidak hanya Islam, tapi juga agama Hindu, agama Katolik, Kristen, ya. Semua menjadi satu sarana untuk pelestarian ideologi dominan. Walaupun upaya-upaya itu sudah banyak dilakukan juga, misalnya di agama Kristen itu sudah ada upaya untuk membaca Alkitab dengan mata baru, misalnya seperti itu. Jadi mencoba mendekonstruksi, ya. Lalu bagaimana peranata keluarga, media, sastra, kebijakan publik, ini juga menjadi sarana-sarana pelestarian ideologi dominan gitu ya. Bagaimana Undang-Undang Kesehatan kita nomor 36 tahun 2009 itu ketika bicara tentang asasnya bagus, keadilan, kesetaraan, bahkan termasuk norma agama. Tapi ketika bicara tentang kesehatan reproduksi, kesehatan perempuan, tentang aborsi, asas yang dipakai semuanya adalah norma agama. Gitu ya. Ada apa dengan norma agama, hubungannya dengan masalah kesehatan? Apakah undang-undang kesehatan itu dikeluarkan oleh Kementerian Agama atau Kementerian Kesehatan, gitu ya? Sama dengan ketika waktu itu di zaman saya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada peraturan Menteri Kesehatan tentang sunat perempuan yang kemudian terus dicabut, gitu ya, karena itu luar biasa seperti melegalkan gitu bahwa sunat perempuan itu diatur. Ketika diatur tentu itu menjadi seperti memberikan satu legalitas atas praktek sunat perempuan itu. Yang kedua adalah gender maskulin. Nah, peran laki-laki. Jadi kalau kita bicara gender itu selalu mahasiswa mungkin juga berpikirnya kita ngomongin perempuan gitu kan, selalu gender adalah pemberdayaan perempuan. Bahkan ada menteri yang waktu saya masih di Jakarta itu pada saat berpidato beliau mengatakan di kantor kami sudah gender, ayo kaum gender silakan berdiri gitu. Jadi bingung, ternyata yang dimaksud dengan kaum gender silakan berdiri itu adalah pejabat yang perempuan gitu ya. Jadi seolah-olah gender itu perempuan gitu. Nah, ini yang harus kita adakan satu data yang lebih berimbang bahwa gender maskulin pun juga perlu diteliti. Bagaimana peran laki-laki, anak laki-laki, peran keayahan yang sangat kurang diangkat dalam studi gender, termasuk permasalahan LGBT. Ketika kita bicara perkawinan anak, apakah kita selalu fokus pada anak perempuan? Bagaimana anak laki-laki yang dikawinkan? Ngerti nggak dia? Apakah bisa bertanggung jawab, apakah juga merasakan nyaman, ataukah juga merasakan menjadi korban dari kekerasan berbasis gender. Nah, ini data-data tentang peran laki-laki, peran keayahan ini amat sangat kurang dalam studi-studi gender. Yang ketiga adalah kasus KDRT, ya. Bagaimana banyak sekali korban kekerasan, korban trafficking, anak yang dilacurkan, kekerasan berbasis gender online yang justru malah dikriminalkan, ya. Melaporkan malah dilaporkan balik sebagai
melakukan pencemaran nama baik, apalagi kalau pelakunya orang-orang yang terkenal gitu ya, yang dianggap terhormat, yang pastinya menurut saya kalau orang terhormat pastinya perilakunya ya harus terhormat juga gitu. Yang keempat, konstruksi budaya tentang gender dan seksualitas dalam keragaman budaya yang sekarang kita bicarakan, baik tentang sunat perempuan, termasuk juga tentang perkawinan anak. Nah, kompleksitas dari perkawinan anak di Indonesia yang dihadapi perempuan dan anak ini bisa dilihat dari Indonesia adalah negara tertinggi kedua di negara ASEAN. Posisi ketujuh tingkat dunia untuk perkawinan anak, di mana berbagai tradisi, adat istiadat, langsung tidak langsung ikut berkontribusi melanggengkan perkawinan anak. Lalu aturan hukum yang tidak tegas, tidak jelas, bahkan bertentangan satu dan lain. Misalnya ya, akhirnya sekarang sudah bisa diatasi antara umur perkawinan anak dalam undang perkawinan dengan umur anak dalam undang-undang perlindungan anak itu pada waktu itu tidak sesuai. Undang-undang perlindungan anak mengatakan 18 tahun itu usia anak, sedangkan undang-undang perkawinan 16 tahun boleh menikah. Nah, alhamdulillah dengan perjuangan semuanya, termasuk aktivis-aktivis yang ada di dalam Zoom ini, akhirnya bisa dinaikkan menjadi 19 tahun sehingga hukum hukum undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak tidak berbenturan ya. Tapi masih juga ada masalah ya. Nanti akan bisa kita lihat bagaimana dispensasi perkawinan itu juga menjadi problema. Dia sebagai solusi atau masalah gitu ya. Seolah-olah menjadi solusi karena kalau memang mau menikah gimana lagi? Ya sudah dispensasi. Nah, Gubernur Jawa Timur beberapa waktu yang lalu juga menyampaikan bahwa di saat pandemi COVID ini jumlah permintaan dispensasi menikah meningkat amat tajam. Di Kabupaten Ponorogo ada 276 ngantri untuk dispensasi menikah usia muda dengan berbagai alasan. Nah, kalau ini kemudian dijadikan semacam celah untuk menabrak upaya meningkatkan usia kawin karena ada dispensasi, akhirnya kan upaya meningkatkan usia menikah ini menjadi sia-sia gitu ya, karena toh bisa dipatahkan oleh dispensasi pernikahan tadi. Suka muter-muter. Ya, jadi fakta-fakta sosial perkawinan anak ini acapkali memang mengabaikan sisi personal perempuan dan anak, melanggengkan subordinasi dan ketidakadilan gender yang dialami perempuan dan anak, berpengaruh banyak hal ya, mulai gangguan kesehatan reproduksi, hamil resiko tinggi, angka kematian ibu, tingginya putus sekolah, fenomena anak gendong anak bukan gendong tas, perceraian, KDRT, penelantaran anak korban perceraian, dan masih banyak lagi. Stunting juga katanya salah satunya juga akibat dari perkawinan anak. Nah, jadi saya sarankan kepada mahasiswa baik S1 maupun S2 dan S3, ketika Anda meneliti di satu kabupaten, kota, provinsi, coba cek data statistik. Hampir pasti ketika perkawinan anak tinggi, maka Anda akan menemukan data tingginya putus sekolah, tingginya perceraian, tingginya KDRT, tingginya gizi buruk,
tingginya stunting, tingginya penelantaran anak korban perceraian. Jadi bisa dilihat bahwa perkawinan anak ternyata memberikan akibat yang luar biasa, tidak hanya pada yang mengalami pernikahan, tapi pada anak-anak yang dilahirkan, ya. Di Merauke saya pernah menjumpai 3 anak masuk ke dalam ditaruh di panti asuhan karena ibunya hamil terus-menerus sejak perkawinannya yang usia muda. Pada kehamilan dan kelahiran yang keempat, si ibu ini meninggal. Ya. Ketika seorang ibu melahirkan anak keempat dan meninggal, maka ada 3 anak yang terlantar, ya kan? Jadi persoalannya bukan hanya pada apakah seorang ibu atau suami istri menikah muda, tapi ada rentetannya pada anak yang dilahirkan, anak yang sudah lahir lebih dahulu, yang harus mengalami penelantaran atau tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya sebagai anak. Hak perlindungan, hak tumbuh kembangnya, ya, sampai dengan hak partisipasinya. Nah, kalau kita bicara tentang perkawinan anak dalam konsep ibuisme yang saat ini berkembang di Indonesia, berangkat dari feminisme multikultural, di mana didefinisikan sebagai ideologi yang mengamini tindakan apapun yang diambil seorang perempuan itu dilakukan untuk keluarga. Tadi seperti yang disampaikan seorang anak korban perkawinan anak di Semarang yang dia mengatakan, saya ikhlas, saya ingin berbakti untuk keluarga, ya, untuk kelompok, untuk kelas, untuk perusahaan atau untuk negara, ya, tanpa mengharapkan imbalan atau prestis apapun gitu, ya, untuk dirinya. Inilah kita sering berada, anak-anak korban perkawinan itu berada dalam konsep seperti ini yang sering tidak disadari oleh dirinya maupun mereka-mereka yang melakukan paksaan-paksaan itu. Nah, ini buku tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Wati. Ini bukunya sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Inggris, ya. Lalu keragaman permasalahan perkawinan anak dalam bingkai budaya. Bahwa perkawinan anak sebagai multifaktor dan multi dampak tadi, ya. Ya gizi buruk, ya stunting, ya perceraian, ya kekerasan, itu numpuk semua di situ, gitu ya. Lalu perkawinan anak juga persoalan akan mengganggu hak anak, ya, hak-hak dasar anak, ya, mulai dari hak hidupnya, hak tumbuh kembangnya, hak perlindungannya, hak partisipasinya, ya, hak pendidikannya dia pasti jelas, dan hak kesehatan reproduksi. Perkawinan anak, ya, juga akan menimbulkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan merupakan contoh nyata kekerasan berbasis gender, ya. Lalu bagaimana keragaman masalahnya? Kita bisa lihat kenapa masih bingkai budaya itu begitu kuat, karena masih ada mitos-mitos perawan tua kalau enggak segera kawin, ya. Lalu juga ada anggapan pada sebagian masyarakat kalau kawin dengan perawan masih muda itu jadi obat kuat, gitu ya. Lalu nilai praktek kepatuhan pengorbanan kepada orang tua, nilai praktek pengasuhan anak laki-laki dan anak perempuan, ya. Pada saat Ibu Linda Gumelar menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, beliau ketika pidato menyampaikan paparan selalu menyebutkan anak itu tidak berhenti pada nama anak, tapi anak laki-laki dan anak perempuan. Kenapa harus disebutkan anak laki-laki dan anak perempuan? Karena seringkali masyarakat membedakan, ya, atau mengabaikan kalau punya anak perempuan, misalnya begitu, ya. Misalnya dalam pendidikan, dalam ekonomi dan lain-lain. Lalu nilai dan praktek tentang budayanya dan dikaitkan dengan praktek beragama, ya. Bagaimana di dalam buku itu juga disampaikan disertasi mahasiswa dari PSDM UNER
yang menulis tentang bagaimana perkawinan anak dalam perspektif atau dalam konstruksi budaya kiai, ya. Kemudian juga bagaimana budaya pesantren melihat praktek-praktek perkawinan anak. Dikatakan bahwa oleh para narasumber yang ada di pesantren, kalau perkawinan anak itu ditunda, itu pengaruh barat, ya. Yang benar adalah dipercepat, karena lebih baik menikah cepat daripada berzina, gitu ya. Lalu definisi dan redefinisi tentang perkawinan, menjadi ibu, keluarga, kalaupun di pesantren itu disosialisasikan tentang dampak perkawinan usia muda, tentang angka kematian ibu melahirkan, tentang stunting dan sebagainya, masih kalah dengan satu kata dari kiainya bahwa daripada berzina, itu ya. Lalu interpretasi dan reinterpretasi tentang ajaran agama. Yang ketiga adalah bagaimana tadi bahwa belenggu kemiskinan dan pemiskinan ini bersama-sama. Jadi kenapa ini menjelaskan di dalam masa pandemi COVID ini angka perkawinan anak meningkat? Karena semakin orang kehilangan pekerjaan, dengan jumlah anak yang banyak, maka kemiskinan pasti akan meningkat. Ketika kemiskinan makin meningkat, maka harus ada yang dikorbankan, dan biasanya anak perempuan. Di satu sisi kita berada di kemajuan teknologi, kita berada di komunikasi digital yang harusnya membuat kita lebih melek teknologi, bisa memahami bagaimana menggunakan untuk ekonomi, untuk kesehatan. Tetapi ternyata kemajuan teknologi digital ini juga perlombaan penggunaan dan penyalahgunaan, dan sebagian dari mereka yang mengalami perkawinan anak itu juga menjadi korban dari penyalahgunaan teknologi digital, ya. Lalu aspek psikokultural tadi, altruisme, budaya permisi, pacaran usia muda, dan daripada pacaran orang tuanya pusing udah dikawinin aja, gitu ya. Jadi permisifnya muncul begitu untuk mengatasi persoalan-persoalan yang buat mereka yang dipikir sekarang ya sekarang, besok gitu ya. Lalu peran tokoh masyarakat, baik tokoh budaya maupun tokoh agama. Dari buku itu juga kita bisa melihat berbagai tulisan, misalnya di Jawa Barat, bagaimana anak-anak korban perkawinan anak itu bisa bertahan, ya, bisa bangkit dan berdaya. Ini juga terjadi di Kabupaten Gresik. Sebagian dari anggota sekolah perempuan yang didampingi oleh kapal perempuan itu, mereka adalah korban perkawinan anak. Tapi dengan ikut serta menjadi peserta sekolah perempuan, mereka mengalami kesadaran kritis, ya, dalam bingkai pluralisme dan feminisme, maka mereka menjadi bisa bangkit, bisa berdaya, dan bahkan bisa membantu orang-orang lain di sekitarnya. Jadi dari orang yang korban, mereka menjadi orang yang menjadi agen pembaharu di wilayahnya, dan alhamdulillah program sekolah perempuan ini kemudian direplikasi di Kabupaten Gresik di 10 wilayah, dan di tingkat nasional juga menjadi program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada beberapa wilayah. Lalu juga ada tulisan dari Sulawesi Selatan bahwa kalau kita bicara orang menikah muda, ya harus siap tidak siap harus siap, gitu ya. Di mana status menikah tentu mempunyai konsekuensinya sangat besar secara hukum, ya. Kalaupun dia umur 15, dia sudah mempunyai hak pilih, ya kan? Dia sudah berstatus orang dewasa, mendapatkan program-program BLT dan sebagainya. Jadi ada konsekuensi-konsekuensi dari perkawinan anak dari sisi kependudukan dan seterusnya yang harus juga diperhitungkan di dalam ketika mengatasi persoalan perkawinan anak.
yang sudah terlanjur menikah dengan perubahan status, yang harus putus sekolah, yang harus bercerai dan menikah lagi dan seterusnya, ini mau diapakan, ya? Apakah dia harus seperti itu terus gitu ya, seperti di Jawa Barat itu ada yang umurnya 20 dia sudah menikah 3 kali misalnya begitu. Lalu perempuan hamil usia muda, ya. Ada persoalan otonomi dan persoalan bagaimana pemenuhan hak Kespro-nya. Kasus di kota Surabaya saja menunjukkan mereka yang menikah usia muda dan hamil dalam usia muda ini juga memiliki dilema dalam otonomi pada tubuhnya, ya. Otonomi untuk mobilitas, otonomi untuk ekonomi, otonomi untuk pengambilan keputusan, ya. Sehingga hak-hak kesehatannya, hak Kespro-nya bisa terpenuhi atau tidak, ya. Untuk memeriksakan saja harus perjuangan juga kalau dia tidak memiliki otonomi atas tubuhnya. Lalu yang tadi juga saya sudah singgung adalah izin dispensasi menikah. Ini masalah atau solusi? Buat saya ini masalah, ya. Kenapa masalah? Karena ini kemudian digunakan untuk menyiasati usia tadi dan kemudian membuat perjuangan untuk menaikkan usia menikah menjadi agak sia-sia karena dengan mudahnya dipatahkan oleh izin dispensasi menikah yang sangat mudah diberikan. Dan ini yang kemudian membuat kepala daerah pada pusing karena target-target untuk menurunkan angka pernikahan anak menjadi agak sulit karena dispensasinya juga bertebaran, bukan hanya dalam jumlah puluhan tapi sampai ratusan gitu. Perkawinan anak dalam konstruksi sosial kiai tadi, budaya pesantren, perkawinan anak dalam bingkai merarik, bagaimana di Nusa Tenggara Barat, ya, adat merarik itu juga ternyata juga ada masalah yang berkaitan dengan perkawinan anak. Jadi asal dibawa lari ternyata masih belum siap, ya, kemudian ada kekerasan dan sebagainya. Lalu di Gunung Kidul ini juga ada satu upaya untuk bagaimana mengatasi fenomena anak menggendong anak ini dengan memberikan tagline tentang gendong tas dulu baru menggendong anak gitu ya. Lalu perkawinan anak dan lingkaran kekerasan seperti yang tadi disebutkan bahwa KDRT, lalu juga kemudian penelantaran, ya, pengabaian hak-hak ekonomi dan sebagainya. Jadi sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa perkawinan anak itu mempunyai bingkai pluralisme dan multikulturalisme yang amat sangat luas dan kompleks dan bisa dibaca dengan banyak hal termasuk melalui perspektif feminisme. Kasus perkawinan anak sangat kompleks dan dia berkelindan dengan berbagai permasalahan lain, ekonomi, hukum, politik, ya. Dan budaya maupun tafsir agama menjadi faktor kuat untuk mendorong perkawinan anak, di mana harapan kita kepada kemajuan teknologi untuk bisa menekan perkawinan anak acap kali menjadi terbalik juga, bagaimana penyalahgunaan teknologi justru malah meningkatkan perkawinan anak, ya. Nah, itu akan saya tutup dengan kutipan tentang perkawinan anak. Bagi Bu Musda Mulia dalam buku itu juga mengatakan bahwa perkawinan anak itu adalah sebuah kejahatan, ya. Mbak Dian dari Koalisi Perempuan Indonesia mengatakan pelaminan bukan tempat bermain anak, ya. Pelaminan tempat orang dewasa, bukan tempatnya anak-anak, gitu ya. Lalu di Kabupaten Gunung Kidul kita sering lihat ada poster yang besar-besar, gendong tas dulu baru gendong anak. Dan saya selalu menyuarakan bahwa perkawinan anak harus di stop untuk memutus kekerasan pada perempuan. Saya kira itu Bu Wati, mohon maaf kalau agak
berkepanjangan gitu ya. Tetapi memang ketika kita bicara tentang perkawinan anak itu sepertinya bisa berjilid-jilid gitu kompleksitas permasalahannya gitu ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih Bu Pinky atas paparannya yang sangat detail dan sangat jelas mengenai Ya, boleh saya tutup dengan pantun dulu Oh, ya. monggo, monggo. Belayar ke Karimun berbekal kelapa puan dan ikan belana. Mari sama-sama kita berhimpun untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Aduh, hebat nih. Pantunnya luar biasa. Kita berikan aplaus untuk pantun dan Bu Pinky-nya yang luar biasa. Ini dengan siapa ya, Mbak? Dengan Ratu Hemas sama Mbak Iya, Cici itu di Jember. iya saya pikir ini Ratu Hemas kok ya, tapi agak gemuk gitu, nggak kelihatan. Baik. Sama Mbak Cici itu festival Tanoker. Nggak mau tutup dia. Oh, this share, stop share. Emang menutup nggak mau nutup dia. Kita korban teknologi ya, Mbak. Iya nih, susah. Oleh saya aja ditutupkan gitu, Mbak. Monggo. Cobain bisa nggak? Loh, ya. Nah, tapi harus Ya, muter-muter kan? Kasih muter-muter. tapi Oke. baik. Terima kasih banyak Mbak Pinky Baik, atas paparan. semuanya. Ini pasti semuanya udah gemes gitu ya. Banyak sekali yang ingin ditanyakan, didiskusikan. Saya tidak akan memberikan kesimpulan, tapi hanya saya ingin mengatakan bahwa perkawinan anak itu tadi dikatakan oleh Mbak Pinky bukan sesuatu yang perkawinan anak mengakibatkan banyak persoalan, tapi kan orang tidak melihat itu karena kajian-kajian gender itu harus dilihat berlayer-layer ya Mbak ya, jadi harus dibuka layer-layernya. Mana Mbak Pinky-nya? Loh, Mbak Pinky-nya hilang ya, Mbak Pinky. Oh, Mbak Pinky ke ini kali, ke kena sinyal yang tidak baik. Baik, sambil menunggu Mbak Pinky kembali. Ya, kajiannya Mbak Pinky itu menyatakan bahwa perkawinan anak itu mengakibatkan banyak persoalan. Ada sejumlah rentetan yang muncul karena perkawinan anak. Dan saya sepakat dengan itu, dan apalagi kalau kita belajar gender atau kita mengkaji gender, itu tidak satu pukul keluar semuanya, tapi kayak kita membuka berbagai layer-layer. Nah, oleh karena itu, begitu layer pertama dibuka, persoalannya muncul. Layer kedua dibuka, persoalannya muncul dan berlayer-layer lainnya. Nah, sambil menunggu Mbak Pinky kembali ya, mungkin agak kesulitan untuk masuk. Ada yang mau di-share mungkin oleh Mbak Dana yang melakukan penelitian yang sama? Ya, makasih Bu Budi. Waduh, kayaknya Bu Pinky terlempar ya. Iya, terlempar kayaknya. Waduh, tapi nggak apa-apa sharing ya. Ya Bu Iya, ya. boleh di-share. Pertama-tama terima kasih. Jadi kena panggung ini Dek Novi. Ya kan persoalannya sama melakukan penelitian. Mantap, Kak. Mantap. Tapi sebenarnya warisan dari Bu Pinky, guru-guru di kampus tercinta, Mas Adib ini yang membawa ilmunya juga luar biasa, Bu Budi. Nah, jadi kalau di kajian saya kebetulan juga sekarang masih menindaklanjuti terkait tentang masalah
perkawinan anak ya Bu, tapi kalau disertasi itu kan berkaitan dengan kawin anom. Kawin anom dalam Banjar itu kawin muda gitu artinya. Nah, jadi yang dari hasil temuan saya itu memang tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Bu Pinky tadi. Perkawinan itu mengalami fenomena ini mengalami transformasi. Nah, jadi ketika kedatangan orang Banjar ke Sumatera Utara, itu ada 10 generasi Bu Budi di Sumatera Utara, etnis Banjar. Nah, kebetulan fokusnya di daerah sini tuh memang kebanyakan mereka tinggal di daerah-daerah pesisir, gitu, etnis Banjarnya. Nah, lalu transformasi itu di awal sebenarnya kan bekas perkawinan Sumatera Timur yang daerah perkebunan yang dulunya banyak orang-orang Belanda pada masa perkebunan tembakau Delhi di Sumatera Utara. Nah, jadi awalnya perkawinan itu karena terbawa oleh culture budayanya memang dari daerah Kalimantan Selatan, di mana kalau anak perempuan yang sudah menstruasi tidak menikah, maka itu adalah aib. Itu awalnya terjadi perkawinan muda itu, kawin anom itu Bu Budi. Tapi jauh sebelum itu pada masa kerajaan-kerajaan Banjar juga sudah terjadi persoalan perkawinan muda bagi raja-raja yang berkuasa dulunya gitu sebenarnya. Nah, kemudian datang ke sini mereka melakukan perkawinan muda karena aib. Jadi kalau menstruasi orang tuanya itu tahu anaknya sudah menstruasi tidak menikah, maka itu menjadi aib keluarga. Dan itu dicemooh gitu secara turun-temurun. Maka orang tua akan malu, dia harus mencarikan jodoh anaknya. Itu awalnya. Nah, menjadikan jodoh anaknya, ya sebenarnya awalnya mereka itu endogami, harus mencarikan pasangannya itu juga sesama etnis Banjar. Jadi perkawinan muda itu tidak hanya bagi perempuannya, tapi juga bagi laki-lakinya. Karena mereka tidak mau eksogami, mereka tetap ingin menikah dengan sesama etnisnya, etnis Banjar. Nah, pertamanya awalnya sebenarnya aib, keluarga malu kalau tidak menikah, itu orang tuanya akan terus mencarikan jodoh anaknya Bu Budi. Nah, harus dapat karena ini aib yang luar biasa, itu awalnya. Nah, lalu itu berlangsung lama. Nah, kira-kira tahun 1995 kedatangan etnis Tionghoa ke daerah domisili etnis Banjar di Sumatera Utara itu justru membawa sebuah perubahan tentang yang culture tadi. Jadi sudah economic oriented gitu. Jadi tetap menikah muda, dijodohkan orang tua, tapi karena faktor ekonomi bukan culture lagi Bu Budi. Jadi karena orang tua merasa ini banyak nih pendatang orang-orang Cina yang di sana itu membuka tambak udang. Jadi etnis Cina ini banyak yang kaya, padahal mereka ini sudah punya istri. Orang tua memperbolehkan anaknya menikah untuk dipoligami. Dan itu sangat muda sekali, 13 tahun, 14 tahun. Begitu yang terjadi tahun 1995. Nah, selanjutnya bertransformasi lagi di tahun 2000-an. Nah, di zaman era. Nah, perkawinan muda itu tidak lagi karena jodoh, tidak karena ekonomi, tapi justru karena married by accident, pergaulan bebas, Bu Budi. Nah, jadi ada transformasi itu yang pada dasarnya berdasarkan temuan saya, ya karena meminjam teorinya Gayatri Spivak yang berkaitan dengan subaltern, ketertindasan itu tetap aja sebenarnya ada paksaan orang tua, tapi cara untuk menghadapi ke anaknya berbeda. Nah, jadi ketika anak menikah sama etnis Cina, dia tolonglah kamu segera menikah.
itu orang kaya. Sebenarnya nggak menginginkan juga kalau anaknya menikah lama begitu kan. Sebenarnya itu temuannya. Lalu yang married by accident itu pergaulan bebas, tetap aja orang tua daripada kamu pergi kemana-mana lasta tidak bagus anak perempuan, udahlah menikah aja. Nah, sebenarnya berdasarkan temuan saya itu tetap aja paksaan dari orang tua, Bu Budi. Nah, tapi fenomenanya mengalami transformasi. Nah, dampak dari perkawinan muda itu ya memang pada umumnya kekerasan seksual, pemaksaan hubungan suami istri, ya kemudian yang tidak dia sukai mengalami KDRT, ya banyaklah pengalaman-pengalaman perempuan. Karena pada saat itu saya juga melakukan metode etnografi feminis untuk membongkar pengalaman-pengalaman perempuan yang mengalami korban kawin anom pada etnis Banjar. Nah, sekarang setelah disertasi ini kan tahun 2014, Bu Budi. Walaupun saya 7 tahun mengalami pengenalan dengan etnis Banjar itu secara etnografi. Nah, lalu sekarang ini dengan adanya undang-undang perkawinan yang sudah kita upayakan untuk menaikkan umur usia perkawinan itu, ternyata saya masih sering ke tempat lokasi itu juga masih terjadi perkawinan muda. Fenomenanya di tahun COVID ini berdampak juga. COVID berdampak pada perkawinan muda pada etnis Banjar di situ. Nah, karena tidak kemana-mana, ya mereka lebih banyak berkumpul-kumpul di lingkungannya. Nah, lagi-lagi tetap aja gitu. Tapi sekarang ini bedanya mereka kan kawin itu siri tetap ya Bu Budi ya, tidak terdaftarkan gitu ya. Dan korbannya tidak lagi hanya ibunya, tapi juga sudah anaknya Bu Budi. Karena anaknya untuk masuk sekolah itu kan harus membutuhkan identitas untuk akte kelahiran dan lain, dan itu sulit didapatkan. Jadi korban itu terus terus ada dengan adanya perkawinan muda ini. Memang begitulah kira-kira Bu Budi. Jadi luar biasa memang dampak dari perkawinan muda seperti yang digambarkan oleh Bu Pinky tadi gitu. Kemudian di daerah sini tidak aja etnis Banjar, tapi juga etnis Melayu di daerah-daerah pinggiran itu masih. Nah, kalau di daerah Melayu itu pada umumnya karena faktor pendidikan sih Bu Budi ya. Faktor pendidikan yang rendah, kurangnya untuk kebanyakan mereka itu paling tinggi SMP sekarang. Kalau dulu SD, sekarang sudah SMP. Jadi pendidikannya rendah, ini juga mengakibatkan mereka itu terjadinya perkawinan muda. Itulah kira-kira fenomenanya di Sumatera Utara, Bu Budi, sebagai informasi tambahan. Iya. Faktor pendidikan dan kemiskinan juga kah, atau cukup pendidikan saja? Nah, kalau memang yang Melayu ini khususnya ya? Iya. Kalau Melayu kemiskinan itu memang kemiskinan struktural ya Bu Budi ya. Yeah. Kalau biasalah di daerah-daerah pinggiran. Kemudian izin Bu Pinky diajak ngobrol sama Bu Budi. Jadi faktor kemiskinan iya, tapi pada dasarnya kalau menurut pandangan saya saat ini di daerah sekarang ini kan sudah banyak pemberdayaan ke daerah-daerah pesisir itu. Banyak mereka sudah ekonominya mandiri gitu Bu Budi. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang kemiskinan bukan kemiskinan secara finansial, tapi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Oscar Lewis. Kemiskinan itu bukan karena dia tidak punya ekonomi, tapi kemiskinan karena perilaku. Nah, itu yang dikatakan Oscar Lewis yang meneliti tentang 5 keluarga miskin di Afrika itu. Jadi kemiskinannya di situ. Mereka sebenarnya harga ikan untuk dijual itu cukup mahal. Kemudian juga mereka juga sudah banyak yang terlatih, misalnya di daerah itu banyak kerang diberdayakan.
Jadi secara finansial sebenarnya enggak, tapi kemiskinan perilaku itu berdampak terhadap perkawinan muda. Kira-kira mungkin begitu Bu Budi. Izin Bu Pinky. Makasih Bu Budi. Iya, terima kasih Mbak Dana, ini memberikan contoh yang aplikasi yang betul-betul hidup gitu ya. Dari tadi Mbak Pinky kasih ulasan konseptual, dan kemudian praktiknya dibunyikan oleh Mbak Dana. Dan kebetulan pas Mbak Pinky menghilang dari udara. Mbak Pinky masih di mute, monggo. Iya, tadi memang ngilang tuh, saya pakai HP dan sekarang bisa balik lagi. Iya, Mbak. Kasihan Mbak Pinky. Kasihan teknologi, dan untung ada Mbak Dana dengan kasus kawin anomnya. Iya, betul, menarik itu. Menarik, ya. Saya teringat di Jawa Barat, khususnya di Banten, ada orang Baduy. Orang Baduy itu masih terkenal sampai sekarang. Mereka mempraktikkan kawin muda. Jadi laki dan perempuan itu di usia 15, 16 itu sudah menikah. Tapi mereka masih primordial sekali ya. Jadi hidup dalam kesukubangsaan mereka yang sangat lekat gitu. Sehingga kalau dilihat masalahnya ya tidak ada, karena mereka betul-betul eksklusif. Tapi tidak banyak suku bangsa yang seperti itu atau etnis yang seperti itu sekarang kan. Nah, tapi mereka masih kawin muda, tapi pemerintah tidak utak-atik, karena apakah karena mereka punya kepemimpinan sendiri, punya nilai-nilai aturan sendiri, yang kemudian kalau ada apa-apa mereka punya mekanismenya untuk mengaturnya. Jadi tidak memberikan itu kepada negara gitu. Mereka tidak sekolah, mereka tidak juga ke dokter, mereka menggunakan semua fasilitas yang ada dalam lingkungan mereka. Oleh karena itu kawin muda dan endogami mereka menikah sama mereka saja, itu masih terus berlangsung, saya pikir sampai saat ini. Dan tadi seperti dikatakan oleh Mbak Dana bahwa ya endogaminya masih hidup. Tapi mungkin kalau yang Mbak Dana itu orang Banjar itu sudah transformasinya juga dari endogami ke eksogami mungkin ya Mbak Dana ya. Iya benar. Sekarang mereka udah ada yang menikah dengan etnis Melayu, etnis Jawa sih Bu saat ini. Baik, tadi sudah diisi oleh Mbak Dana. Nah sekarang kita kembalikan ke Mbak Pinky. Dan kepada hadirin yang sudah menyimak dan sudah mungkin tadi ingin bertanya, silahkan loh, dibuka ruang dan waktu untuk bertanya. Kita masih punya waktu setengah jam ya Mbak Pinky, sampai waktu kuliah kita. Jadi ini teman-teman semua, para hadirin, saya tadi lihat ada banyak rekan-rekan kita yang bukan hanya mahasiswa, tapi antropolog kita, kawan-kawan kita juga. Ada Mbak Ratih Baiduri juga. Monggo loh, silahkan siapa yang mau bertanya. Adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan ini menjadi suatu untuk kemudian kelak melakukan penelitian sejenis, bukan untuk mengutik, tapi untuk membantu pemerintah supaya kesehatan kita dananya juga tercukupi, karena isu-isu pendanaan kesehatan juga akan berpengaruh. Samping tadi kan saya katakan akibat dari perkawinan anak juga menimbulkan persoalan berlapis ya Mbak Pinky ya. Ya, jadi barangkali saya ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya untuk melihat perkawinan anak sebagai pintu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan
ketidakadilan gender yang ada yang dihadapi perempuan dan anak ya. Pintu masuknya melalui perkawinan anak karena ternyata dia memberikan dampak yang luar biasa pada tadi perceraian, KDRT, stunting, gizi buruk, lalu putus sekolah dan sebagainya. Nah, hak-hak politiknya pasti juga akan terabaikan. Nah, penelitian yang lebih lebih beragam sangat dianjurkan. Artinya bahwa bisa menggunakan pendekatan-pendekatan konvensional dengan etnografi tentang kawin muda tadi, lalu kemudian bisa membuat penelitian tentang alokasi waktu dari mereka-mereka yang mengalami kawin muda itu seperti apa bebannya gitu kan. Lalu juga bisa semacam biografi dari mereka yang mengalami perkawinan muda tetapi kemudian bisa survive untuk kemudian dia menjadi orang yang berhasil gitu ya, karena tidak menutup kemungkinan itu terjadi ya. Jadi di Kabupaten Gresik juga ditemukan anggota sekolah perempuan, dia menjadi tercerahkan melalui proses di sekolah perempuan dan ternyata dia adalah korban perkawinan anak dan pelaku dari mengawinkan anaknya juga gitu ya dalam usia muda. Dan ketika dia sudah bersentuhan dengan satu proses penyadaran kritis, maka dia menjadi orang yang berada di depan untuk melakukan satu kampanye stop perkawinan anak di wilayahnya. Jadi dia bisa mengatakan bahwa saya adalah korban, tapi saya juga adalah pelaku dari perkawinan anak, yang dalam artian saya juga mengawinkan anak saya dalam usia muda, dan itu harus saya tebus dengan menjadi seperti sekarang ini, menjadi orang yang mempromosikan stop perkawinan anak. Nah, saya kira orang-orang seperti itu perlu diteliti juga gitu ya, perubahan-perubahan dari perspektif korban, kemudian dia mengatasi segala persoalannya dan kemudian menjadikan dirinya sebagai volunteer untuk kemudian mencegah perkawinan anak. Semakin banyak informasi yang kita dapatkan dari aktor-aktor seperti tadi, lalu bagaimana kelembagaan seperti pesantren, gereja, lalu juga keluarga, komunitas berperan di dalam mendukung perkawinan atau menekan perkawinan anak, saya kira juga menjadi sangat penting untuk kita teliti bersama gitu. Itu sih yang saya ingin titipkan. Jadi kebijakan pun juga perlu diteliti. Seperti tadi misalnya kalau ada yang tertarik dengan masalah hukum, antropologi hukum misalnya, maka bisa meneliti tentang tadi kebijakan dispensasi menikah itu. Sejauh mana itu memang masalah, sejauh mana itu menjadi solusi. Nah, itu yang saya kira perlu kita cari jawabnya. Begitu Bu Wati. Ya, terima kasih Mbak Pinky. Ya, saya kembali bertanya pada teman-teman. Halo, adakah yang nggak bertanya? Oh, ada nih Manda. Setelah Manda siapa lagi? Ada lagi kah atau kita persilahkan Manda dulu untuk bertanya? Ya, kemudian ada Mbak Rati Baidul. Terima kasih Mbak Rati sudah hadir bersama. Kemudian selanjutnya kita menunggu siapa, tapi kita mulai dari Manda ya Mbak Pinky. Ya, silakan Manda. Ibu, Mbak Ratih dulu yang duluan tadi Bu. Oh, Mbak Rati duluan. Oke, maaf ya Mbak Rati. Silahkan Mbak Rati. Mbak Rati. Ibu mohon maaf kalau yang Mbak Ratih itu ada di kolom chat pertanyaannya. Oh, panitia masih di mute, tidak bisa bertanya langsung loh. Sebentar ya.
Saya nggak mute loh Mbak Ratih ini, nggak tahu ya kenapa ya, coba. Iya, masih di mute, Mbak. Iya, saya Mungkin bisa di ini sebagai host, Mbak. saya sedang coba ini. Tapi saya tidak melakukan. Ya, mungkin tadi terpencet. Coba Mbak Ratih mungkin bisa sekarang. Ask to unmute. Sudah saya coba. Monggo Mbak Rati coba di unmute. Masih belum ya? Kenapa ya? Oke. Sambil mencoba, tapi saya akan bacakan di chat room ada pertanyaan, masih belum bisa katanya. Saya ingin bertanya fenomena maraknya perkawinan usia anak di masa pandemi. Apa saja usaha pemerintah dan NGO, kementerian dan lain-lain untuk mencegah perkawinan usia anak ini? Terima kasih. Monggo Mbak Pinky. Iya, jadi Mbak Rati terima kasih pertanyaannya. Jadi ini salah satu ekses ya atau dampak dari COVID yang seringkali luput dari perhatian karena semua energi anggaran itu kan habis untuk penanganan kesehatan ya dan pemulihan ekonomi. Lalu ada hal-hal yang bersifat sosial yang luput, yaitu tentang perkawinan anak yang justru meningkat pada masa pandemi dengan faktor yang bermacam-macam, mulai dari beban kemiskinan, tekanan ekonomi, sampai dengan kehamilan yang tidak digendaki, pacaran dan sebagainya. Nah, dari pengalaman di Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana itu memberikan satu program yang secara khusus kepada kabupaten kota untuk melakukan edukasi kepada sekolah-sekolah melalui sekolah-sekolah, termasuk juga tadi yang memberikan dispensasi pernikahan ya, yang nampaknya belum tersentuh ya. Saya ingat pada waktu dengan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Rifka Anissa Yogyakarta itu bagus punya program pendekatan pada hakim-hakim di pengadilan agama. Bahkan diajak tur ke Jakarta, datang ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk mendapatkan pencerahan. Jadi intinya bahwa semua pihak yang terkait dengan upaya menekan perkawinan anak harus dilibatkan, mulai dari orang tua, lalu guru, lalu kemudian tadi mereka yang memberikan dispensasi pernikahan, ya, dinas yang terkait, ya, kemudian kepala daerahnya juga harus mempunyai semacam kepedulian khusus yang ketika dia berkunjung ke satu wilayah di daerahnya dia harus mengangkat juga, walaupun mungkin saat itu bangun jembatan atau meresmikan jembatan, maka isu-isu sosial yang ada di wilayah itu harus juga diangkat gitu ya, bahwa bagaimana manfaat dari pembangunan jalan dan jembatan ini tidak akan bisa menjadi optimal kalau sumber daya manusia yang ada di wilayah itu tidak bisa menerima manfaat untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, ekonomi yang mendapat pekerjaan yang bagus ketika mereka harus terjebak pada perkawinan usia muda misalnya itu. Jadi memang harus ada upaya untuk melakukan satu kebijakan dan program, dan itu harus didukung oleh semua pihak termasuk lembaga pendidikan setempat, Bu Wati. Jadi katakanlah di situ ada pesantren, di situ ada perguruan tinggi, ya ayo itu harus dijadikan tidak hanya dikaji tapi juga harus ada pengabdian masyarakat yang mengangkat isu-isu itu juga. Itu saya kira Mbak Wati. Ya,
Terima kasih Mbak Pinky, Mbak Ratih. Saya masih coba berusaha Mengunmute-nya, nggak bisa. nggak bisa juga. Tapi maaf ya Mbak. Berarti Manda juga nggak bisa nih. Kenapa? Manda kok bisa ya? Anda bisa, yang lainnya juga Anda bisa bisa, tuh Mbak Dana juga tadi bisa. Harus Baik, dari Mbak Ratih sendiri mestinya. saya coba cari di partisipan. Kok namanya Mbak Ratih justru Ada, tapi ada di bawahnya Manda. di Di bawahnya. bawahnya. Oh, I see. Nah, Iya. coba nanti saya sambil utak-atik. Tapi terima kasih, mudah-mudahan Mbak Ratih puas dengan jawaban dari Mbak Pinky. Tapi nanti kalau ada pertanyaan lagi silahkan diajukan. Nah, sekarang kita ke Manda. Bu, terima kasih kesempatan. Mohon maaf sebelumnya Bu, tidak on cam. Ya, Nggak apa-apa, silakan. monggo. Ya, nanti saya coba on cam Bu. Nah, bisa. Oh iya, Lucu kamu bagaimana? iya Bu. Baik. Iya. Ketika berbicara tentang perkawinan anak atau menikah muda, hal tersebut tentunya sangat berhubungan erat ya Bu dengan budaya atau bahkan keyakinan yang didasarkan kepada agama. Ya tadi Ibu bilang terkait lebih baik menikah muda daripada berzina. Kalimat ini tuh seolah menjadi dogma yang bahkan sulit untuk dicari bahan tahannya gitu Bu, apalagi di masyarakat yang masih sangat konservatif. Iya. Keyakinan mereka selalu didasarkan pada nilai-nilai atau bahkan tradisi yang dibalut dengan bingkai agama, sehingga sangat sulit untuk dikuliti lebih dalam lagi gitu Bu. Pertanyaannya itu kayak gini Bu, sebetulnya metode yang paling efektif untuk membongkar keyakinan atau budaya yang sudah mengakar seperti ini Bu, apalagi dengan tujuan untuk menekan tingkat perkawinan anak dan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan. Terima kasih Bu. Iya, jadi lebih ke komentar ya. Jadi lebih ke Sama ini, Bu. komentar ya. Sama metode Manda. ya, sama metode yang efektif gitu Bu untuk membongkar keyakinan seperti itu. Oh, oke. Iya. Eh, ini harus barangkali seperti yang dilakukan pengalaman dari Sekolah Perempuan Nusantara yang ada di Sulawesi Barat, di Nusa Tenggara Barat, di Jawa Timur, dan di beberapa tempat. Mereka punya satu program dengan tadi pemberdayaan komunitas yang ternyata mempunyai posisi bargaining terhadap pemerintah lokal. Jadi kepala dusunnya, kepala desanya, bahkan sampai bupatinya itu kemudian mengapresiasi, menjadikan mereka-mereka ini menjadi mitra, ya. Jadi saya pikir ini menjadi satu strategi bagaimana strategi pemberdayaan para masyarakat yang masih sangat konservatif dengan pemikiran-pemikiran yang seperti itu, bisa dengan dua jalan, yaitu dengan pendidikan dan juga pengorganisasian. Nah, ternyata pengorganisasian seperti contoh dari sekolah perempuan tadi menghasilkan masyarakat yang jauh lebih melek terhadap isu-isu aktual tadi, masalah perkawinan anak, stunting, kekerasan, ya, yang kemudian mereka juga melihat bagaimana multiplier efek dari satu hal yang perkawinan anak itu ternyata memberikan dampak yang luar biasa pada kehidupan mereka. Dan ketika mereka mengalami pencerahan, bisa mengedukasi tetangganya, saudaranya, maka ini menjadi sebuah gerakan. Ketika ini menjadi gerakan, maka pemerintah daerahnya menjadi juga akhirnya terbuka, bahkan menjadikan ini program untuk di wilayah lain. Jadi gerakan masyarakat saya kira dibutuhkan untuk membuat satu counter terhadap sesuatu yang sudah menghegemonik tadi, ya, dengan cara membuat satu program-program pencerahan yang dimulai dari hal-hal sederhana, misalnya mereka menanam sayur organik, membuat kompos sampah gitu ya.
Jadi isunya nggak langsung tentang perkawinan anak, tapi isu-isu yang melakukan satu empowering. Nah, kemudian ternyata yang terkumpul itu adalah sebagian besar adalah korban perkawinan anak atau pelaku yang pernah mengawinkan anak. Nah, kemudian mereka berdiskusi menghasilkan satu temuan dan juga perubahan cara berpikir yang membuat mereka akhirnya tidak hanya sadar untuk dirinya, tapi melalui mengedukasi orang lain, gitu ya. Jadi saya kira dengan strategi seperti itu, maka terjadi satu gerakan bola salju yang dari kecil menjadi lebih besar menjadi gerakan bersama. Itu Mas Ana. Artinya memang jangan langsung ke isu pernikahan itu ya Bu. Ya, Kita sensitif mengenalkan. ya Mas. Oke. Ya paham Bu, paham. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Ya, terima kasih Manda. Selanjutnya siapa yang mau kembali berdiskusi dengan Bu Pinky atau bertanya atau memberikan ilustrasi-ilustrasi yang ada atau yang pernah dialami, Sharing. ya, sharing di daerahnya atau yang pernah ditemukan, silahkan loh. Oh, ada Salma Rizkia. Kan Salma ini alumni kami juga, Mbak Pinky. Iya. Ya silahkan Salma. Selamat siang Bu Pinky, Selamat Bu siang. Tadi tertarik banget sih Bu sama pembahasan soal empowering, dan saya juga setuju banget kalau misalnya perkawinan di usia muda itu banyak menghasilkan masalah rentetan ke belakangnya. Sebelumnya saya sempat melakukan penelitian di beberapa kawasan hutan negara, yang mana akhirnya banyak perempuan tuh yang tidak ada akses lagi ke ekonomi, akhirnya mereka menjadi buruh tani terus tidak bisa apa-apa lagi. Ya, yang saya ingin tahu tuh yang juga sempat saya duga adalah permasalahan ini tuh mungkin bermula dari sosialisasi sama akses ke tanah gitu. Karena saya merasa pada saat itu kawasan hutan pengelolaannya selalu dibatasi oleh laki-laki, yang akhirnya perempuan ini nggak ada pengetahuan, akhirnya dia dapat pengetahuan dari jalur kedua, jalur ketiga, dan yang mungkin agak saya kurang pahami tentang program pemberdayaan ini, mengapa terkadang program itu justru mengarah pada yang tidak mengacu ke kegiatan ekonomi gitu, seperti mungkin kegiatan PKK-nya, kegiatan pengelolaan tanpa jalur ke pasar, ada beberapa yang seperti itu. Kira-kira kalau untuk model pemberdayaan di kawasan hutan ini sebenarnya ada semacam model yang bisa dibagikan nggak Bu? Sebenarnya tuh ada apa di balik dengan proses pemberdayaan itu? Kenapa banyaknya mengacu ke kegiatan seperti itu, bukan ke kegiatan misalnya perempuan di kebunnya di aktivitas tertentu gitu? Gitu sih Bu. Barangkali bisa ceritakan. Terima kasih. Makasih Salma. Ya, menarik ya. Jadi problematik yang dihadapi pada setiap wilayah dengan ruang dan waktu yang berbeda-beda juga problematiknya berbeda-beda gitu ya. Kita bisa membayangkan pada masyarakat yang kawasan hutan, perkebunan, nelayan punya problema yang berbeda-beda ya. Yang tentu cara peningkatannya juga harus disesuaikan dengan persoalan-persoalan yang ada gitu ya. Dan ini saatnya untuk kita melihat sesuatu itu lebih, dan kayaknya sesuai dengan antropologi itu adalah komprehensif, holistik gitu ya, bahwa sesuatu itu nggak boleh dilihat secara parsial. Ketika kita bicara tentang pembangunan wilayah, pembangunan jembatan, pembangunan pasar, pembangunan jalan, itu adalah sesuatu yang harus kita lihat secara lebih luas ya. Misalnya saja ketika orang bertanya tentang menekan angka kematian ibu, yang salah satu sebabnya juga adalah perkawinan usia muda,
Orang melihat bahwa persoalannya adalah harus ada puskesmas, harus ada bidan, harus ada akses kepada poliklinik dan sebagainya. Yang sering dilupakan adalah bagaimana pembangunan jembatan dan jalan raya juga memberikan kontribusi untuk menekan angka perkawinan, kematian seorang ibu. Apa hubungannya gitu kan? Seringkali mereka tidak melihatnya secara komprehensif tadi. Bahwa tanpa jalan yang aksesibel, yang mudah dijangkau, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4, itu akan membuat orang yang punya masalah dengan kandungannya itu bisa dibawa dengan cepat, ya. Dengan jalan yang aksesnya mudah ditempuh, maka akan mudah diselamatkan, ya. Jadi baik pengambil kebijakan maupun masyarakat sendiri juga tidak melihat itu bahwa semua ada kaitannya gitu. Nah, kita dalam akademisi, sebagai akademisi harus memberikan satu saran kebijakan dalam satu pembangunan wilayah itu. Antara pembangunan wilayah dan pembangunan manusia itu harus secara bersama-sama. Tidak mungkin dibangun jalan yang hebat kalau tidak ada satu pendidikan yang dibuka di sana, gitu ya. Jadi antara sarana pendidikan, pasar, rumah sakit dengan pembangunan jalan itu harus bersama-sama, ya. Dengan orang semakin teredukasi, maka juga mereka akan lebih terbuka tentang pentingnya pendidikan, pentingnya untuk menekan perkawinan usia muda supaya mereka bisa mendapatkan ekonomi yang lebih baik, ya, karena pendidikannya juga lebih baik, ya. Di Nusa Tenggara Timur itu bahkan sampai gereja pun juga ikut berperan, ya. Misalnya mereka akan menekan usia untuk pembaptisan supaya mereka tidak cepat-cepat menikah gitu. Jadi dipotong gitu ya, supaya bukan dipotong ya, ditunda gitu usia pembaptisannya dengan harapan agar mereka kalau sudah dibaptis maka mereka boleh menikah begitu kan. Jadi supaya mereka menunda pernikahan maka usia baptisnya pun juga ditunda begitu. Jadi ada satu kerjasama yang saya kira juga perlu dilakukan tadi antara lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, tokoh-tokoh agama, tokoh pendidik, pejabat, semuanya harus duduk bersama untuk suatu upaya untuk mengatasi bersama-sama. Jadi strateginya harus demikian. Jadi kita tidak bisa melihat satu masalah itu secara parsial, tapi harus dilihat secara luas. Apakah seperti yang tadi ditanyakan kepada Mbak Dana, apa ini semata-mata masalah ekonomi? Apakah kemiskinan? Ternyata bukan hanya masalah kemiskinan, tapi adalah pola pikir, ada perilaku, ada pemiskinan dalam mindset gitu ya, yang menganggap bahwa karena udah dari dulunya seperti itu ya sudah, mereka tidak berani keluar dari kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Jadi belenggu tradisi yang membuat mereka sulit untuk keluar dari permasalahan itu yang harus coba dipecahkan secara bersama-sama dengan duduk bersama. Dan teman-teman LSM, teman-teman pendamping itu punya satu ketelatenan untuk membuka pola pikirnya, karena tidak bisa kita menganggap orang akan dengan sendirinya berubah gitu ya dengan perjalanan waktu, karena ternyata teknologi yang luar biasa hebatnya sekarang ini tidak serta-merta membuat orang juga mengalami pencerahan ya, bahkan sebaliknya mereka bahkan menjadi lebih mudah menjadi korban dari pacaran online, kekerasan online gitu ya, seperti itu. Jadi hati-hati juga, dan mungkin juga kalau ada mahasiswa yang berminat dapat mempelajari, melakukan kajian tentang bagaimana dampak penggunaan teknologi digital dalam mencegah perkawinan anak atau sebaliknya begitu. Itu Bu Wati.
Baik, terima kasih. Salma, mudah-mudahan sudah sangat tercerahkan ya dengan jawaban dan penjelasan dari Ibu Pinky ya. Iya, terima kasih banyak Bu Pinky, Bu Ati. Iya, Sama-sama. semoga nanti di hutan bisa mencari jalan keluar ya Mbak Pinky ya. Baik, kemudian sekarang ada Novi. Silahkan Novi. Silakan Mbak Novi. Kasih kesempatannya, mohon izin Bu, apakah suara saya dapat Jelas didengar? Mbak Novi. Jelas, Jelas. jelas. Alhamdulillah. Wah, ini saya terima kasih sekali Ibu Budiwati karena bisa diberikan kesempatan ya untuk bertanya ya di forum ini, dan juga bisa bertemu dengan bisa dikatakan tokoh ya Ibu Pinky Saptandari ini di Unimed saat saya masih bergabung di Unimed seperti yang disampaikan oleh Kak Ros Ramadana. Nama Bu Pinky nggak asing ini kami dengar gitu ya dengan karya-karya beliau ya, karya-karya Iya. besar. Unimed selalu dekat di hati. Oh, Masya Allah. Jadi apa namanya, lewat webinar hari ini saya juga jadi bisa bertemu dengan senior-senior saya saat saya masih di Unimed dulu gitu. Mudah-mudahan nanti ada kegiatan lanjutan untuk Unimed dan UNAR, mudah-mudahan ya Kak Ros Ramadana ya. Terima kasih, Dek. Ya, terima kasih kembali Kak. Baik, Ibu, saya saat mendengar pemaparan dari Ibu Pinky tadi, ini sangat apa ya, sangat ada pencerahan gitu, karena ada sekolah tadi Ibu sampaikan, sekolah Putrian Nusantara gitu ya Bu ya, Kalau yang memang perempuan Nusantara ya. sekolah perempuan Nusantara yang memang di sana diberikan nilai-nilai gitu ya, kemudian ada pengalaman yang kemudian di-share gitu, dan tadi juga saya ikuti bahwa ini diharapkan bisa memutus mata rantai untuk apa namanya, pernikahan anak. Saya jadi teringat Bu, ada teman baik yang bekerja di DJP ya, di Dirjen Pajak gitu. Beliau pernah cerita, kenapa ya bangsa kita ini sulit bayar pajak gitu ya. Ini ceritanya begitu Bu ya. Padahal pajak ini kan sangat apa namanya ya, dibutuhkan untuk negara gitu ya, untuk menghidupi aspek-aspek sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Lalu kemudian pihak DJP mengadakan penelitian bahwa ternyata kenapa saat ini generasi kita sulit untuk bayar pajak, karena ternyata di masa-masa anak-anak yang dulunya anak-anak sekarang sudah menjadi pembesar gitu ya, bahkan pengusaha diantaranya, itu ternyata tidak disosialisasikan benefit dari pajak itu sendiri gitu loh, kata teman saya ini tadi. Maka mulai dari 2 tahun ke belakang ya sampai hari ini DJP itu memberikan apa ya namanya ya, pemahaman pajak dari sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar Ibu, sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan di tingkat universitas gitu, bahwa penting sekali pajak ini untuk membangun atau menopang bangsa kita gitu. Nah, saya jadi teringat gini, jadi kalaulah bisa lewat sekolah dimasukkan pemahaman tentang pernikahan dini ini punya dampak yang luas gitu ya, barangkali ini bisa menjadi salah satu cara untuk memutus mata rantai itu. Saya jadi kepikiran itu tadi Bu Pinky gitu. Jadi apakah sudah pernah dilakukan di apa namanya sekolah Nusantara tadi, atau mungkin ini masuk dalam program-program yang akan dilanjutkan atau bagaimana? Saya kira itu Ibu. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya Bu Wati. Terkhusus Sama-sama Mbak Novi, sukses studinya ya. Ya, terima kasih Ibu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Novi, silahkan Mbak Pinky. Iya, menarik ya memberikan contoh bagaimana sosialisasi pajak gitu ya. Kenapa orang Indonesia susah bayar pajak, padahal sudah diberi tagline orang bijak taat pajak gitu kan. Nah, tapi karena yang lihat yang kaya kok pejabat pajaknya gitu ya. Jadi rakyatnya jadi malas bayar pajak mungkin gitu karena yang kaya adalah pejabat-pejabatnya gitu. Baik, jadi itu memang sudah dilakukan. Tadi juga sudah saya sebutkan betapa
menekan perkawinan anak itu harus dilakukan secara komprehensif, secara berkesinambungan yang melibatkan banyak pihak, tidak hanya di lingkungan komunitas, tapi juga harus melibatkan dunia pendidikan, termasuk di sekolah-sekolah tadi, pesantren juga ya, dan pengabdian masyarakat juga harus ditujukan untuk mengatasi secara bersama-sama. Tidak, jadi kalau kita melakukan kajian di satu tempat ya, apakah misalnya Mbak Novi melakukan satu penelitian di satu kabupaten, gunakan waktu luangnya juga untuk melakukan edukasi juga gitu ya, atas isu-isu yang ada di sana. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini juga menjadi tanggung jawab moral kita. Kalau kita ada di suatu wilayah dan di situ ada masalah, jangan kita hanya mengambil. Maksudnya mengambil, kita dapat data lalu kita pergi gitu kan. Tapi pendekatan sekarang itu adalah kita harus membalas apa yang sudah diberikan masyarakat kepada kita ya. Walaupun isu yang ada tidak sama dengan yang kita teliti, tetap kita bisa berbuat buat mereka gitu ya. Dan itu juga dilakukan oleh Sandra Nielsen yang melakukan penelitian tentang ulos ya di Sumatera Utara. Bagaimana dia setelah sekian tahun dia membuat tulisan tentang ulos dan jadi buku bagus yang ditaruh di museum-museum terkenal di dunia. Ketika dia kembali lagi ke Sumatera Utara, ternyata sudah tidak banyak yang mau menenun ulos. Maka dia merasa bersalah, dia kembali lagi ke sana melakukan edukasi untuk supaya masyarakat di sana mau membuat ulos. Dan kemudian pada saat saya ini masih di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada satu peringatan Hari Ibu di mana ada 3 generasi menenun ulos ditampilkan di sana sebagai simbol bahwa regenerasi ulos telah terjadi gitu ya. Dan ini saya kira menjadi sarana juga untuk mengedukasi mereka bahwa dengan melakukan satu penguatan pada kearifan-kearifan lokal itu sambil juga bisa mengedukasi pesan-pesan yang terkait dengan masalah isu-isu yang ada, perkawinan anak, mencegah stunting ya dan lain-lain. Jadi memang harus dilakukan secara bersama-sama. Jadi titip pada teman-teman yang melakukan penelitian dimanapun ya Mbak Novi dan teman-teman mahasiswa S1, S2, S3 agar kita punya kewajiban moral untuk ikut serta mengatasi berbagai masalah termasuk perkawinan anak. Jadi begitu kita sampai ke satu wilayah, pelajari data yang ada, dan kalau itu kemudian memang tinggi perkawinan anak, di sela-sela melakukan penelitian, gunakan waktu untuk melakukan edukasi juga gitu. Secara pribadi maupun juga kelompok, bahkan kalau perlu libatkan tokoh-tokoh setempat gitu ya, untuk ikut serta menjadi satu gerakan tim yang kuat untuk masuk menjadikan isu perkawinan anak ini menjadi isu bersama. Itu saya kira Mbak Novi dan teman-teman. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih banyak nih Mbak Pinky sudah memberikan materi, memberikan tips, memberikan metodologi yang seperti apa yang sebaiknya digunakan dalam penelitian, dan teori juga, paket lengkap, 14 yang sangat edukatif sekali untuk kita semua. Jadi misinya bukan hanya untuk memahami, tapi juga untuk membantu ya supaya tidak menyebar, tidak menjadi banyak, tidak membudaya kembali kawin anak ya gitu ya Mbak Pinky ya. Iya. Jadi juga perlu dihindari kata perkawinan usia dini ya.
Karena usia dini itu amat relatif ya. Dini buat siapa gitu. Tapi kita harus berani menyebut perkawinan anak karena mereka memang masih anak gitu ya. Dan itu pelanggaran hak anak. Saya pikir dengan kita tegas mengatakan itu tidak akan menimbulkan polemik, tapi ada undang-undang yang memang dilanggar dan ada undang-undang yang harus dipatuhi juga tentang batasan usia itu. Saya kira itu Bu Wati. Ya, terima kasih. Dan juga itu konsep kawin anom itu juga sama. Mungkin anom itu dalam artian muda, bukan Ya, muda, ya. tapi anak ya gitu ya. Baik. Secara edukasi saya kira kata child marriage ya, perkawinan anak itu jauh lebih masuk ke orang ketimbang ketika bicara perkawinan muda, dini gitu ya. Karena debatable karena orang muda itu seberapa, karena seperti yang tadi Mbak Dana bilang kan ketika mereka usia sekian belum menikah itu dianggap aib kan gitu. Nah persoalan muda aib itu yang bisa kita bantah dengan cantolannya hukum gitu. Nah hukum adalah undang-undang perlindungan anak itu. Dan umur mungkin yang umur yang ada di situ adalah umur. Ya. Baik, rasanya masih ingin berdiskusi panjang lebar ya Mbak Pinky. Mbak Dana juga udah senyum-senyum. Kalau diberi waktu 1 malam juga pasti ini diskusi kita ya. Tema yang bukan menarik tapi rentan dan menyedihkan kalau tidak kita bahas dan kita lakukan dengan seksama. Nah, kita sudah semakin kaya, wawasan kita sudah semakin terbuka, dan mahasiswa mudah-mudahan menjadikan ini sebagai kunci ke depan untuk melakukan pijakan-pijakannya, membangun kebijakan, melakukan penelitian yang sifatnya politik, antropologis, sosiologis, dan sebagainya. Terima kasih banyak untuk Bu Pinky yang sudah memberikan ilmunya, juga diperkaya oleh Mbak Dana. Tapi dalam kesempatan ini saya mewakili Ibu Rina yang belum masuk. Sebetulnya Ibu Rina ingin menutup kembali, ingin memberikan tanda terima kasih secara simbolik. Mbak. Nah, baik. Kira-kira ini Mbak, tanda terima kasih kami kepada Mbak Pinky. Mudah-mudahan kami akan serahkan melalui WA atau email ya Mbak ya. Terima kasih. Terima kasih banyak atas curahan waktunya, atas curahan ilmunya, atas curahan segalanya. Semoga Mbak Pinky tetap sehat. Amin. Menginspirasi kami yang muda-muda. Kok saya ya? Kami itu maksudnya mahasiswa, karena saya juga nggak muda-muda banget loh Mbak Pinky. Jadi untuk yang para orang-orang muda, sehingga ilmu itu tidak akan berhenti di Mbak Pinky. Loh, Mbak Pinky-nya hilang. Buat semuanya, terima kasih. Baik, dengan sudah diberikannya sertifikat untuk Mbak Pinky, dan sebentar saya harus stop share dulu. Kita akan tutup acara ini. Bu Erna, ada yang mau disampaikan? Mungkin terima kasih aja ya Bu. Oke, terima kasih karena Bu Erna khawatir materi. Baik, kita tutup acara ini dengan alhamdulillah, dan sekali lagi terima kasih yang tidak terhitung untuk Bu Pinky dan semua yang hadir, baik dari antropologi, dari politik, dari bidang ilmu lainnya, dari universitas lainnya. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan kita bertemu di kesempatan lain. Selamat siang semuanya. Makasih Bu Terima kasih Pinky, semuanya. Pak Adi. Bu Erna. Ditunggu di Medan lagi Bu.